Sistem Super Devouring. Bab 31 Serangan. Sekarang setelah kedua hal tersebut dibahas, saatnya untuk membicarakan hal ketiga, yaitu peristiwa seumur hidup Ye Xuan. Setelah itu, Lin Ming juga ingin mengumpulkan gadis-gadis yang belum menikah di keluarga Lin, tetapi dihentikan oleh Ye Xuan. Benar-benar lelucon. Aku ingin menjadi pria yang kuat di masa depan. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang biasa? Itu akan sangat memalukan. Setidaknya, aku harus menikah dengan seseorang seperti Lin Suir. Ye Xuan pernah melihat Lin Suir sekali, dan dia sangat cantik. Namun dari segi latar belakang, Sekte Tianyuan yang misterius itulah yang dirindukan Ye Xuan. Benar-benar mustahil baginya untuk menikah dengan orang biasa, jadi dia menolaknya begitu saja. Lin Ming juga tidak berdaya, jadi dia harus menyerah. Dia kemudian memanggil dua orang guru besar keluarga Lin yang berada di puncak ilmu bela diri tingkat ke-6, dan meminta mereka untuk membawa dua peti harta karun besar dan mengikuti Ye Xuan dan Ye Zhang kembali ke keluarga Ye. Ye Xuan, dengan sumber daya kultivasi senilai 15 juta tael perak ini, bisakah kamu membuat terobosan lain? Ye Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan pulang. Paman, tentu saja. Ye Xuan mengangguk. Dia telah mencapai terobosan ketika dia telah menghabiskan setengah dari 13 juta tael perak sumber daya pelatihan, jadi yang tersisa hanyalah pengalaman. Sekarang, dengan tambahan 15 juta tael perak dalam sumber daya pelatihan, menerobos ke puncak tingkat ke-6 seni bela diri merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Jika kamu bisa menembus ke tingkat ke-7 seni bela diri saat berada di Sekte Liyun, kamu mungkin bisa menjadi murid Master Sekte. Ye Zhang telah bertekad bahwa bahkan jika dia harus menghabiskan semua sumber daya keluarga Ye, dia akan tetap melatih Ye Xuan. Ya, Ye Xuan sebenarnya berpikir begitu dalam hatinya. Jika Ye Xuan tidak ingin memperlihatkan kemampuan melahapnya, dia sebenarnya ingin melahap semua yang ada di keluarga Lin. Dengan cara ini, dia bisa langsung menerobos ke puncak seni bela diri tingkat ke-6. Jika dia meminum pil roh peledak lagi, dia akan mencapai seni bela diri tingkat ke-7. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Ye, Ye Zhang, Ye Xuan dan 3 orang lainnya menarik banyak penonton. Jelaslah bahwa di dalam 2 kotak besar itu terdapat barang-barang bagus. Kalau tidak, keluarga Lin tidak akan mengutus 2 tuan untuk mengawalnya. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan, tiba-tiba terdengar suara angin. Hati-hati, ada yang menyerang kita. Ye Zhang langsung bereaksi dan berteriak tergesa-gesa. Ye Xuan dan 2 orang tuan dari keluarga Lin berhenti sejenak, lalu berbalik dan melihat 2 sosok hitam melompat keluar dari dinding. Kamu benar-benar ingin merampok di siang bolong. Mata Ye Zhang berkedip dan meledak dengan kuat. Dia tahu dengan pantatnya bahwa ini pasti seseorang dari keluarga Chen. Akan tetapi, sesaat kemudian, wajahnya berubah pucat, karena kedua lelaki berpakaian hitam itu sama-sama berada di alam ilmu bela diri tingkat 7. Ledakan. Kedua pengawal keluarga Lin tidak bereaksi cukup cepat dan berhasil disergap oleh seorang pria berpakaian hitam. Salah satu dari mereka terbang keluar dan memuntahkan darah. Ye Xuan, kembalilah ke keluarga Lin. Ye Zhang tiba-tiba berteriak. Saat ini, mereka masih setengah jalan, tetapi sangat dekat dengan keluarga Lin, jadi tentu saja mereka pergi ke keluarga Lin untuk meminta bantuan. Paman, biar aku bantu. Ye Xuan tidak mematuhi perintah itu, karena jika dia kembali ke keluarga Lin untuk meminta bantuan, Ye Zhang kemungkinan besar akan mati di sini. Mereka adalah 2 pendekar yang telah mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Ye Zhang dan 2 orang lainnya semuanya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6. Seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 dapat dengan mudah bertarung melawan 3 seniman bela diri di puncak tingkat ke-6. Keluarga Chen juga menghabiskan banyak uang kali ini dan benar-benar mengirim 2 tuan. Mungkin, fokus mereka bukanlah peti harta karun itu, tetapi kepala keluarga Ye, Ye Zhang. Ketika Ye Xuan melihat seorang pria berpakaian hitam bergegas menuju Ye Zhang, dia langsung mengerti bahwa target pihak lain itu pastilah Ye Zhang. Sialan, ini satu-satunya cara. Ye Xuan menatap 2 peti harta karun beberapa meter di depan dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tengah bertarung dengan penjaga keluarga Lin lainnya di sana. Kalau dia yang saat itu berada di tahap tengah ilmu silat tingkat 6,
menerobos masuk dan terkena dampaknya, bisa berakibat fatal. Tetapi jika mereka tidak pergi, Ye Zhang dan kedua pengawal keluarga Lin mungkin benar-benar harus mati di sini. Mengenakan biaya. Ye Xuan tidak peduli dan langsung menggunakan langkah lari. Dia melangkah beberapa langkah dalam sekejap dan tiba di sebuah peti harta karun. Lalu dia menaruh tangannya di peti harta karun itu. Mengumpulkan. Ye Xuan langsung meletakkan seluruh peti harta karun ke dalam ruang melahap, dan kemudian langsung memilih untuk melahapnya. Ini adalah trik kecil yang ditemukan Ye Xuan. Kalau mau melahap banyak benda, tumpuk saja dan taruh di tempat melahap, maka Anda bisa melahap semuanya sekaligus. Oleh karena itu, seluruh peti harta karun itu lenyap di siang bolong. Sialan, barang-barang di peti harta karun ini tidak cukup. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, ia telah mencapai kemacetan dan hampir mampu menerobosnya. Namun, pada saat ini, lelaki berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu tanpa mempedulikan pengawal keluarga Lin, dia langsung menendang Ye Xuan. Cincin Qiankun. Bahkan orang bodoh mungkin dapat menebak bahwa Ye Xuan memiliki cincin Qiankun. Sialan, serang. Ye Xuan menggertakkan giginya, menatap serangan pria berpakaian hitam dan melompat ke depan. Pria berbaju hitam itu punya keterampilan menendang yang hebat, tetapi ia masih selangkah lambat. Saat tendangannya mengenai Ye Xuan, tangan Ye Xuan sudah berada di peti harta karun lainnya. Angsa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6 dan memperoleh 6 poin melahap. Akhirnya sebuah terobosan. Ledakan. Tepat saat perintah sistem berbunyi, pria berpakaian hitam itu menendang Ye Xuan dengan kakinya, menendangnya menjauh. Untungnya, Ye Xuan bereaksi cepat. Saat meningkatkan diri, dia melepaskan kekuatan spiritual seni bela diri tingkat ke-6 untuk melindungi tubuhnya, jika tidak, tendangan ini akan melukainya dengan serius. Haha, matilah kau. Ye Xuan tertawa dalam hatinya, lalu langsung menukarkannya dengan pil roh peledak dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritualnya melambung ke tingkat lain. Seni bela diri tingkat ke-7. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan busur besi hitam dan menarik tali busurnya. Angin mengejar anak panah. Pada saat ini, dia hanya berjarak beberapa meter dari pria berpakaian hitam itu. Pada jarak sedekat itu, lelaki berpakaian hitam itu sama sekali tidak dapat mengelak dari panah pemburu angin itu. Berdengung. Engah. Lelaki berpakaian hitam itu tertusuk di dada, tetapi dia tidak mati di tempat. Dia berteriak dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kamu sudah bunuh diri, dan kamu masih ingin pergi. Mata Ye Xuan berkedip, lalu dia menarik busurnya dan menembak lagi. Kali ini, ada 3 anak panah. Seni bela diri tingkat 6, Chaos Star Arrow. Engah. 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 Pria berpakaian hitam itu ingin melompati tembok, tetapi terkena 3 anak panah. Dia langsung terjatuh dan membentur tembok. Untuk amannya, Ye Xuan menarik busurnya dan menembakkan Chaos Star Arrow lagi. Kali ini, pria berpakaian hitam itu tidak punya pilihan selain mati. Kepalanya ditembak ke saringan. Seorang seniman bela diri tingkat 7 meninggal. Namun ekspresi Ye Xuan saat ini masih serius, karena Ye Zhang di sebelahnya masih berurusan dengan pria berpakaian hitam lain. Pada saat itu, Ye Xuan mengeluarkan pedangnya dan bergegas untuk memberikan dukungan. Sistem Super Devouring. Bab 32 Pembunuhan Ganda. Dia baru saja membunuh seorang pria berpakaian hitam, tetapi itu di luar dugaan pihak lain, jadi dia mampu membunuhnya. Saat itu, pria berpakaian hitam itu sedang berjaga-jaga, jadi dia hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun Ye Zhang telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia bergumul dengan pria berpakaian hitam itu selama beberapa saat. Dengan bergabungnya Ye Xuan, seorang seniman bela diri tingkat 7 semu, pria berbaju hitam itu juga merasakan tekanan luar biasa dan dipukul mundur oleh mereka berdua. Ini bukan solusi. Orang ini jelas-jelas anggota keluarga Chen. Jika kita melepaskannya, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Ye Xuan memikirkannya dalam hatinya, lalu menggunakan 2 poin melahap lainnya untuk ditukar dengan pil roh peledak. Paman, ambillah ini, makanlah, dan bunuhlah. Ye Xuan melemparkan pil roh peledak ke Ye Zhang. Dia sudah minum pil roh peledak, jadi dia hanya bisa memberikannya pada Ye Zhang.
Saat itu, mereka berdua pasti sudah berada di tingkat ketujuh ilmu bela diri, bukankah mereka akan sanggup menghadapi si pria berpakaian hitam? Oke. Ye Zhang menelannya tanpa ragu. Dalam sekejap, intensitas kekuatan spiritualnya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dia terkejut dan tertawa, haha, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, Ye Xuan dan Ye Zhang keduanya berada di tingkat ketujuh seni bela diri. Meskipun ada batas waktu, itu sudah cukup. Tidak mungkin, itu pil roh peledak. Kau benar-benar berhasil mendapatkan pil roh peledak. Pria berpakaian hitam itu juga panik dan berseru kaget. Haha, berhenti bicara omong kosong dan pergilah ke neraka. Semangat Ye Zhang melonjak dan dia mengayunkan tinjunya dengan kekuatan besar. Dengan serangan tambahan Ye Xuan, dia meninju dada pria berpakaian hitam itu. Kesempatan bagus. Saat pria berpakaian hitam itu terbang ke samping, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan busur besi hitam. Panah bintang kekacauan. Sebuah anak panah spiritual melesat keluar, dan langsung terbelah menjadi dua. Tiga anak panah melesat dan menembus tubuh lelaki berpakaian hitam itu. Sekali lagi, mati. Melihat ia gagal mengenai titik vital, Ye Xuan segera menembakkan panah bintang lainnya. Kali ini, jantung lelaki berpakaian hitam itu tertusuk langsung, dan dia pun tewas seketika. Celepuk. Tubuh lelaki berpakaian hitam itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Fiuh, nyaris saja. Melihat tubuh pria berpakaian hitam itu, Ye Xuan menghela napas lega. Dia tidak menyangka keluarga Chen akan membunuhnya di siang bolong. Pada saat ini, Ye Zhang melangkah maju dan meraih kerudung pria berpakaian hitam itu. Dia memang anggota keluarga Chen, sesepuh keluarga Chen. Setelah Ye Zhang selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan ke arah pria berpakaian hitam yang telah ditembak oleh Ye Xuan sebelumnya dan melepas kerudungnya. Namun saat Ye Zhang melihat wajah lelaki berpakaian hitam itu, wajahnya berubah pucat. Orang ini bukan dari keluarga Chen, tetapi dari keluarga Wu. Sialan, keluarga Chen memang telah bersekutu dengan keluarga Wu. Kakak, cepatlah kembali ke keluarga Lin dan beritahu kepala keluargamu. Ye Zhang buru-buru berteriak kepada pengawal keluarga Lin yang terluka. Adapun pengawal keluarga Lin yang baru saja disergap oleh pria berpakaian hitam itu, dia tewas di samping. Dia dibunuh oleh pria berpakaian hitam itu dalam sekejap. Oke. Pengawal keluarga Lin juga memahami keseriusan masalah ini dan buru-buru berlari kembali ke keluarga Lin dengan tubuhnya yang terluka parah. Dalam kecelakaan ini, keluarga Lin kehilangan seorang seniman bela diri yang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-6, tetapi keluarga Chen dan keluarga Wu masing-masing kehilangan seorang seniman bela diri yang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7. Agaknya, masalah ini akan segera dilaporkan kembali kedua keluarga besar. Oleh karena itu, Ye Zhang harus kembali ke keluarga Ye sesegera mungkin dan mengatur orang untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Setelah Ye Zhang dan Ye Xuan buru-buru kembali ke keluarga Ye, mereka juga memberitahu semua tuan di keluarga Ye. Tidak lama kemudian, kepala keluarga Lin juga datang dengan sekelompok besar orang kuat. Saudara Ye, keluarga Chen dan keluarga Wu terlalu kejam. Mereka berani menyerang di siang bolong dan bahkan membunuh seorang pendeta dari keluarga Linku. Dendam ini harus dibalaskan. Lin Ming berkata dengan marah di lobi keluarga Ye. Ya, sekarang keluarga Chen dan keluarga Wu juga ingin melenyapkan kedua keluarga kita. Aku khawatir akan ada pergerakan besar dalam waktu dekat. Daripada itu, lebih baik kita mengambil tindakan terlebih dahulu. Ye Zhang mengangguk. Lin Ming tercengang, apa maksudmu, saudara Ye? Kedua keluarga kita akan segera menyerang keluarga Chen dan menghabisi mereka terlebih dahulu, membuat mereka lengah. Tatapan mata Ye Zhang tajam. Jika bukan karena kata-kata Ye Xuan hari ini, dia mungkin sudah mati di tangan pihak lain. Mendengar ini, Lin Ming ragu sejenak. Dia melirik Ye Xuan. Tahukah kamu, Ye Xuan baru saja membunuh seorang seniman bela diri tingkat ke-7, dan baik keluarga Chen maupun keluarga Wu telah kehilangan seorang seniman bela diri tingkat ke-7. Jika mereka tidak bertarung sekarang, kapan lagi mereka akan bertarung? Baiklah, aku akan segera kembali untuk mengumpulkan para petinggi keluarga Linku, dan kita akan membantai keluarga Chen. Lin Ming mengangguk langsung. Mereka membahas rencana tersebut, dan kemudian Lin Ming pergi dengan tergesa-gesa lagi. Meskipun seni bela diri Ye Xuan tidak berguna, sudah terlambat. Jika keluarga Chen dan keluarga Wu bergabung,
mereka akan berada dalam posisi pasif, dan mereka harus menyingkirkan satu keluarga terlebih dahulu. Dalam waktu sekitar 10 menit, keluarga Ye telah mengumpulkan ratusan tuan, termasuk anggota keluarga Ye dan pengikut keluarga Ye. Kebanyakan dari mereka berada pada tingkat kelima seni bela diri, dan hanya sekitar selusin yang mencapai tingkat keenam. Selain itu, ada 4 tetua yang berada di tingkat ketujuh seni bela diri. Ye Xuan, setelah kita masuk ke rumah Chen, ikuti saja kami dan kami akan membawamu ke rumah harta karun keluarga Chen. Saat mereka hendak meninggalkan keluarga Ye, tetua ketiga keluarga Ye berkata kepada Ye Xuan. Sekarang Ye Xuan telah mencapai puncak seni bela diri tingkat keenam, dan juga merupakan petarung terbaik di keluarga Ye. Asal dia bisa menerobos sekali lagi, dia akan mencapai seni bela diri tingkat ketujuh, yang akan sangat meningkatkan kekuatan keluarga Ye. Oke. Ye Xuan mengangguk langsung. Dia menyukai tanah harta karun seperti ini. Pada saat ini, Ye Zhang dan keempat tetua mengeluarkan beberapa barang lagi. Mantan itu berkata, pertempuran hari ini sangat penting, jadi kami juga telah mengambil barang-barang berharga. Kamu dapat mengambil semuanya. Mata Ye Xuan berbinar. Dia lupa bahwa orang-orang ini juga mempunyai uang pribadi mereka sendiri. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai sedikitnya 10 juta tael perak. Dia tidak bertindak sok dan hanya menyerap semua ini di depan mereka. Ding, tuan rumah memperoleh 12 poin melahap. 12 poin melahap, ditambah 7 poin yang tersisa, yaitu 19 poin melahap. Pada saat itu, dia menukarkan 5 pil roh peledak dan membagikannya kepada 4 tetua dan Ye Zhang. Keluarga Chen hanya mempunyai satu petarung yang berada di tingkat tengah ketujuh seni bela diri, dan 3 orang lainnya. Tidak termasuk pria berpakaian hitam yang baru saja dibunuh Ye Xuan, hanya tersisa 2 orang. Setelah 4 patriark agung keluarga Ye memperoleh pil roh peledak, kekuatan mereka akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, tetua agung yang berada di tahap tengah seni bela diri tingkat ketujuh akan mampu menerobos sementara ke puncak seni bela diri tingkat ketujuh. Dengan dukungan keluarga Lin, keluarga Chen pasti hancur. Ye Zhang melihat waktu, lalu memimpin para tuan keluarga Ye ke keluarga Chen. Sistem Super Devouring. Bab 33, Rumah Harta Karun Keluarga Chen. Titik. Ketika orang-orang yang lewat melihat keluarga Ye mengerahkan kekuatan yang begitu besar, mereka mundur lalu mengikutinya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat ke arah mana keluarga Ye pergi, mereka langsung mengerti. Target keluarga Ye adalah keluarga Chen. Lebih dari 10 menit kemudian, ratusan master dari keluarga Ye berkumpul tepat di depan pintu rumah keluarga Chen, dan Lin Ming tiba 2 menit kemudian. Lebih dari 200 master berkumpul di depan gerbang keluarga Chen, membuat semua anggota keluarga Chen ketakutan. Kekuatan keseluruhan tim keluarga Lin lebih kuat dari keluarga Ye. Selain lelaki tua dari keluarga Lin, semua master di kota Lianyun telah tiba dengan membawa senjata, termasuk 5 pendekar bela diri tingkat 7. Namun, Ye Xuan telah menukarkan semua poinnya yang tersisa dengan seni bela diri, jadi dia tidak dapat memberikan pil spiritual apapun kepada keluarga Lin. Kakak Lin, kalau kita menunda, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ayo kita pergi. Ye Zhang berkata pada Lin Ming. Baiklah, semua anggota keluarga Lin, dengarkan. Bunuh. Lin Ming berteriak. Dalam sekejap, tuan kedua keluarga itu bergegas masuk ke rumah Chen bersama-sama. Kedua keluarga mengenakan kostum keluarga, jadi mereka tidak akan mengenali orang yang salah. Adapun keluarga Chen, karena waktu yang diberikan sangat terbatas, mereka tidak sempat mengumpulkan semua petinggi seluruh keluarga. Sekalipun mereka berkumpul bersama, mereka mungkin tidak akan menjadi musuh kedua keluarga. Setelah bergegas memasuki keluarga Chen, Ye Xuan mengikuti tetua ketiga dan tetua keempat dan bergegas menuju bagian dalam keluarga Chen. Kalian bajingan dari keluarga Chen, lihatlah aku saat aku menjarah rumah harta karun kalian. Ye Xuan sangat gembira, karena pasti ada banyak hal baik di rumah harta keluarga Chen. Dia bisa menerobos setidaknya sekali lagi, bahkan mungkin 2 kali berturut-turut. Kedua tetua itu sama-sama berada di tingkat tengah ketujuh seni bela diri. Para prajurit dari keluarga Chen itu sama sekali bukan tandingan mereka. Selain itu, ada juga Ye Xuan yang memegang busur besi hitam di samping mereka.
Ketiganya cukup untuk mengalahkan lebih dari selusin prajurit di tingkat ke-6 seni bela diri. Bajingan, beraninya kau membunuh anggota keluarga Chenku, pergilah ke neraka. Tiba-tiba seorang pria bergegas keluar dan memenggal kepala Ye Xuan dengan pisau besar. Kamu baru berada di tahap tengah seni bela diri tingkat 6, dan kamu berani pamer di hadapanku. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, pedang panjang itu langsung berada di tangannya, lalu dia menusukkannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. 3 hantaman angin berturut-turut. Mendesis. Pedang panjang itu menembus jantung kepala keluarga Chen dan membunuhnya seketika. Ye Xuan sudah menjadi master. Saat berhadapan dengan mereka yang levelnya lebih rendah darinya, dia tidak perlu menggunakan seni bela diri tingkat 6. Dia cukup menggunakan teknik pedang Gale. Awalnya, kedua tetua masih khawatir tentang Ye Xuan, tetapi setelah melihat kemampuan Ye Xuan untuk membunuh lawan dalam hitungan detik, mereka menjadi tenang. Ayo pergi, kita akan segera mencapai rumah harta karun keluarga Chen. Teriak tetua ketiga. Perbendaharaan merupakan tempat penting bagi setiap keluarga dan biasanya dijaga oleh para tuan. Saat Ye Xuan dan 2 orang lainnya masuk lebih dalam, semakin banyak guru muncul di keluarga Chen. Namun, Ye Xuan dapat dengan mudah membunuh orang-orang itu dengan panah bintang acaknya, dan taktik gelombang manusia sama sekali tidak berguna baginya. Kita sudah sampai di rumah harta karun. Ayo kita masuk. Tetua ketiga berteriak, dan bersama dengan tetua keempat, dia membuka jalan bagi Ye Xuan. Seseorang sedang menyerbu. Seseorang dari keluarga Chen juga berteriak, tetapi berita mereka terlalu lambat. Keluarga Ye dan keluarga Lin sudah bergegas masuk, tetapi mereka baru mengetahuinya sekarang. Keluarga Ye, beraninya kamu menerobos masuk ke dalam keluarga Chenku, bahkan ingin merampok rumah harta karun keluarga Chenku. Sebuah teriakan keras terdengar, dan sebuah sosok tiba-tiba melompat keluar dari loteng di sebelah rumah harta karun. Ini Chen Xin dari keluarga Chen. Tetua ketiga mengenali orang tersebut, tetapi segera menyerangnya dengan tetua keempat. Chen Xin baru berada pada tingkat ke-7 awal seni bela diri, begitu pula 2 orang lainnya. Dalam situasi 2 lawan 1, tidak bisakah mereka saling membunuh? Namun, pada saat berikutnya, mereka salah. Setelah mereka berdua bertukar jurus dengan Chen Xin, mereka segera menyadari bahwa Chen Xin tidak berada di tahap awal seni bela diri tingkat ke-7, melainkan di tahap tengah. Hahaha, sepertinya aku bersembunyi dengan baik. Hari ini adalah hari kalian berdua akan mati. Chen Xin tertawa. Raut wajah tetua ketiga berubah, lalu menatap tetua keempat dan mengeluarkan pil dari tangannya. Tetua keempat, ayo kita bertarung dengan cepat dan tegas. Mendengar ini, tetua keempat juga mengeluarkan pil roh peledak dan menelannya. Dalam sekejap, mereka berdua naik ke tingkat tengah ke-7 seni bela diri. Apa? 2 pil roh peledak. Chen Xin terkejut. Pil roh peledak sangatlah berharga. Hal tersebut tidak pernah terdengar di kota Lianyun, dan jarang ditemukan bahkan di kota-kota besar. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk terkejut, karena dia akan melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Dia baru saja berhasil mencapai tingkat tengah ke-7 seni bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 2 seniman bela diri yang levelnya sama? Hentikan dia dan bunuh dia. Tetua ketiga berteriak, penuh semangat juang. Keluarga Ye hanya memiliki 1 master bela diri tingkat menengah ke-7, tetapi keluarga Chen sebenarnya memiliki 2. Untungnya mereka menyerang lebih awal, kalau tidak akan sangat sulit. Selama pertempuran antara ketiganya, Ye Xuan juga terus-menerus menembak dan membunuh beberapa master keluarga Chen yang datang. Ye Xuan, kamu masuk dulu dan ingat apa yang aku katakan. Tetua ketiga tiba-tiba berteriak. Oke. Ye Xuan mengangguk, lalu menendang pintu perbendaharaan keluarga Ye dan bergegas masuk. Sekarang Chen Xin telah dihentikan oleh tetua ketiga dan tetua keempat, tidak akan lama lagi dia akan meninggal. Ye Xuan juga memegang pil roh peledak di tangannya, jadi dia tidak takut bahkan jika ada prajurit di tingkat ke-7 seni bela diri. Rumah harta karun keluarga Chen sama dengan milik keluarga Ye, dengan plakat kayu bertuliskan nama-nama orang. Tapi Ye Xuan bahkan tidak melihat mereka dan berjalan ke ujung rumah harta karun. Tetua ketiga berkata bahwa perbendaharaan keluarga Chen hanyalah cangkang kosong, dan semuanya sebenarnya ada di bawah perbendaharaan. Ye Xuan berjalan ke ujung perbendaharaan,
lalu melihat sekelilingnya, dan benar saja, dia menemukan sebuah mekanisme. Mekanismenya berada di balik sebuah mural. Ye Xuan menekan mekanisme itu dengan lembut, dan seluruh dinding retak, memperlihatkan jalan menuju ke bawah tanah. Mata-mata keluarga Ye benar-benar hebat. Mereka bahkan berhasil menemukan mekanisme rumah harta karun itu. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu dia menghunus pedangnya dan berjalan turun. Dia mendengar bahwa ada monster tingkat 6 yang menjaga dasar rumah harta karun, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Ah! Sebelum Ye Xuan selesai berjalan menuruni tangga, geraman pelan datang dari rumah harta karun bawah tanah. Ye Xuan berbelok di sudut dan melihat seekor macan tutul merah. Binatang iblis tingkat 6, macan tutul awan api. Ye Xuan mengenali binatang iblis ini. Jika sudah besar nanti, dia akan setara dengan seorang pendekar di tingkat menengah ke-6 ilmu bela diri. Ao! Setelah melihat Ye Xuan, macan tutul awan api benar-benar menerkamnya. Pergilah ke neraka. Ye Xuan mendengus dingin dan langsung mengayunkan pedangnya. Seni bela diri tingkat 6, pedang petir. Zizi. Seluruh macan tutul awan api terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Ye Xuan. Terdengar suara guntur dan kilat samar dari luka itu. Ye Xuan melangkah maju dan menusuk kepala macan tutul awan api dengan pedang. Setelah macan tutul awan api mati, Ye Xuan melahapnya dengan tangan pemakan. Sistem Super Devouring. Bab 34 Keluarga Chen dihancurkan. Monster tingkat 6 berbeda. Satu monster bernilai setidaknya 100.000 tael perak. Ye Xuan mengangguk puas. Kemudian, dia melihat keempat ruangan batu di kedua sisi. Aku rasa semua harta keluarga Chen ada di sini. Haha, harta karun, aku datang. Ye Xuan tertawa, memotong kunci ruang batu pertama dengan pedang, bergegas masuk, dan mulai melahap dengan panik. Ding, tuan rumah melahap rumput Tianxin dan memperoleh 1 poin melahap. Ding, tuan rumah melahap batu api dan memperoleh 1 poin melahap. Ding, tuan rumah melahap senjata biasa tingkat menengah dan memperoleh 2 poin melahap. Titik. Kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Xuan meningkat pesat. Dia baru saja menyerap banyak hal baik. Setelah dia melahap semua hal yang baik di rumah harta karun ini, dia akhirnya berhasil menerobos. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Akhirnya sebuah terobosan. Haha, aku telah mencapai terobosan. Kekuatan spiritualku sangat tinggi, dan kondisi fisikku juga telah meningkat pesat. Ye Xuan terkejut dan senang, lalu bergegas ke fakta kedua dan mulai melahapnya. Berikutnya adalah ruang batu ketiga, dan keempat. Akan tetapi, setelah berhasil menembus tingkat ke-7 seni bela diri, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk terobosan tersebut meningkat pesat. Setelah terobosan, dia telah menyerap hal-hal yang bernilai lebih dari 20 juta tael perak, tetapi dia masih belum mencapai kemacetan. Lupakan saja, cukup bagus untuk mendapatkan terobosan. Masih ada 1 botol pil lagi, aku akan menelannya terlebih dahulu. Ye Xuan mengambil botol giok terakhir, tetapi dia menemukan bahwa yang ada di dalamnya bukanlah pil, tetapi cairan. Ia sedikit terkejut karena cairan di dalamnya terlihat sangat kental dan tidak tampak seperti obat penyembuh seperti embun 100 bunga. Sudahlah, telan saja. Tuan rumah menelan esensi dan darah penyu baja naga. Esensi dan darah binatang buas saat ini adalah 1/100. Ketika tangki esensi dan darah binatang buas penuh, garis keturunan binatang buas dapat dibuka secara khusus. Ye Xuan tercengang. Apa-apaan garis keturunan binatang ini? Saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat, bukankah ini garis keturunan tingkat rendah di kolom garis keturunan yang bernilai 100 poin melahap? Kura-kura baja naga itu tampaknya adalah monster tingkat 7. Mungkinkah jika ia melahap mayat 99 monster tingkat 7, aku akan dapat memiliki garis keturunan ratusan binatang buas yang meningkatkan kekuatan fisikku. Ye Xuan berpikir dalam hati. Jika ini benar, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Sebotol darah monster tingkat 7 tidak mahal. Kalau dikoleksi 100 jenis, biayanya paling-paling hanya puluhan juta. Selain itu, Ye Xuan juga bisa berburu monster tingkat ke-7 sendirian. Haha, garis keturunan binatang buas yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dapat ditingkatkan ke garis keturunan menengah di masa mendatang. Itu hal yang baik. Ye Xuan tertawa beberapa kali,
Namun sayang, tidak banyak barang di dalam rumah harta karun yang nilainya lebih dari 1 juta, dan dia hanya mendapat 20 poin melahap. Hasil panen dari perjalanan ke rumah harta karun keluarga Chen ini sungguh besar. Kami tidak hanya menelan hampir 30 juta hal baik, tetapi kami juga mempelajari cara khusus untuk membuka garis keturunan semua binatang. Itu benar-benar sebuah kemenangan. Lupakan saja, ayo kita keluar dulu dan hancurkan keluarga Chen. Ye Xuan juga langsung meninggalkan perbendaharaan. Sekarang dia berada di tengah-tengah tingkat ketujuh ilmu bela diri, dengan sebuah pil roh peledak di tangannya dan lebih dari 20 titik pelahap. Pada titik ini, bahkan tetua agung mungkin bukan tandingannya. Lagi pula, dia telah menggunakan poin devoringnya untuk menukar beberapa seni bela diri tingkat 7. Di seluruh kota Lianyun, tidak seorang pun pernah mendengar ada kekuatan yang memiliki seni bela diri tingkat 7, tetapi sekarang ada. Saat Ye Xuan keluar, dia kebetulan bertemu dengan tetua ketiga dan tetua keempat. Tampaknya mereka telah membunuh Chen Xin. Ye Xuan, bagaimana? Tetua ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar-benar bersih, seni bela diri tingkat ketujuh. Ye Xuan menjawab dengan singkat. Wah, ada lagi pendekar tingkat 7 di keluarga Yeku. Tetua ketiga tertawa beberapa kali dan melanjutkan, keluarga Chen mungkin hampir sepenuhnya terbunuh, hanya orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak yang tersisa. Mari kita kembali dan melihat-lihat. Seketika itu juga mereka bertiga bergegas kembali. Lebih dari 10 menit telah berlalu sejak keluarga Ye dan Lin bergegas menemui keluarga Chen. Lebih dari 200 master yang berjalan berkelompok pasti bisa membunuh seluruh anggota keluarga Chen yang belum bersatu. Namun, Ye Xuan dan dua orang lainnya menganggap itu terlalu mudah, karena mereka menemukan bahwa pertempuran masih berlangsung dan cukup intens. Oh tidak, itu pasti keluarga Wu yang datang untuk mendukung kita. Mereka adalah penjaga kota. Wajah tetua ketiga berubah dan dia mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu banyak penjaga kota, tetapi mereka semua ditembak dan dibunuh oleh Ye Xuan dengan busur dan anak panah. Sekarang dia telah berhasil mencapai tingkat ketujuh seni bela diri. Bahkan para jago bela diri tingkat 6 pun tak kuasa menghindari anak panah pemburu anginnya. Kecepatan langkah ketiga lelaki itu pun semakin cepat, karena mereka menemukan mayat satu keluarga dari keluarga Lin dan satu keluarga dari keluarga Ye tergeletak di tanah. Hah! Itu Paman Lin. Ye Xuan menembak dan membunuh seorang penjaga kota dengan anak panah, dan kemudian dia menemukan suara yang dikenalnya di depannya. Itu adalah Lin Ming, kepala keluarga Lin. Pada saat itu, mereka pergi untuk mendukung dan membunuh beberapa kepala penjaga kota yang mengepung Lin Ming. Lin Ming, bagaimana situasinya sekarang? Tetua ketiga bertanya dengan cepat. Setelah melihat tetua ketiga, Lin Ming menghela napas lega dan berkata, Wu Tian tiba-tiba membawa sejumlah besar master ke sini, dan seluruh keluarga Chen dikepung. Seorang prajurit di tingkat ke-8 seni bela diri juga bergegas masuk dan membubarkan orang-orang kita. Apa? Seni bela diri tingkat 8, siapa itu? Tetua ketiga juga terkejut. Secara logika, seharusnya tidak ada pendekar bela diri tingkat 8 di kota Lianyun. Itu Wu Liang, dia telah berhasil menembus tingkat ke-8 seni bela diri. Lin Ming berkata dengan ekspresi serius. Ye Xuan pernah mendengar tentang Wu Tian dan Wu Liang. Wu Tian adalah wali kota Lianyun, dan Wu Liang adalah wali kota Lianyun sebelumnya dan ayah Wu Tian. Kita mungkin tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat 8. Kita harus mengumpulkan tenaga kita. Tetua ketiga mengerutkan kening. Baiklah, sekarang hampir semua kepala keluarga Chen telah meninggal. Bahkan kepala keluarga Chen, Chen Xiang, telah terbunuh. Sekarang hanya tinggal wanita dan anak-anak. Kita hanya perlu berkumpul bersama dan mengambil inisiatif. Lin Ming mengangguk. Pada saat itu, dia mengikuti Ye Xuan dan dua orang lainnya, berkeliaran di sekitar keluarga Chen, mencari majikan mereka sendiri. Dalam waktu singkat, mereka telah mengumpulkan puluhan orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Saat ini, mereka sedang berkumpul di tempat latihan bela diri keluarga Chen. Namun, saat Ye Xuan melihat Ye Zhang sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Paman, di mana tetua pertama dan tetua kedua? Meskipun Ye Zhang tidak mengalami luka apapun, dia tampak seperti baru saja bertempur dalam pertempuran hebat dan tampak sedikit kelelahan.
Setelah melihat Ye Xuan, dia tidak dapat menahan diri untuk menjawab, Wu Liang dari keluarga Wu tiba-tiba mengambil tindakan dan membubarkan kelompok kami. Ye Xuan mengangguk tanpa suara, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Segera, para master keluarga Ye dan master keluarga Lin berkumpul di tempat latihan bela diri. Mungkin ada lebih dari 130 dari mereka, dan sisanya mungkin masih menjarah harta benda keluarga Chen. Sistem Super Devouring. Bab 35 menyerah. Orang-orang dari keluarga Ye dan keluarga Lin bukanlah penjahat yang putus asa, jadi mereka pada umumnya tidak akan melakukan hal-hal seperti membunuh orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak. Setelah mendengar suara kelompok Ye Xuan, mereka bergegas mendekat. Setelah beberapa saat, jumlah orang mencapai sekitar 150, tetapi masih belum ada tanda-tanda kemunculan tetua pertama dan kedua dari keluarga Ye. Bahkan seorang tetua keluarga Lin yang berada di tingkat tengah ketujuh seni bela diri tidak muncul. Tampaknya pasti ada beberapa masalah. Ayo kita pergi bersama. Wajah Ye Zhang muram. Kali ini aksi pemusnahan keluarga Chen awalnya sudah bisa diduga, namun tak disangka dukungan dari keluarga Wu datang begitu cepat, bahkan Wu Liang dari keluarga Wu berhasil menembus hingga tingkat ke-8 ilmu bela diri. Itu bukanlah pertanda baik. Namun, ketika kedua keluarga bergabung, bahkan keluarga Wu pun harus berpikir hati-hati, lagi pula, seni bela diri tingkat ke-8 tidaklah maha kuasa. Lebih dari 100 orang dari keluarga Ye dan Lin keluar seperti ini. Ketika beberapa penjaga kota melihat mereka, mereka segera mundur. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang keluarga Chen. Pada saat ini, sejumlah besar orang juga berkumpul di depan gerbang keluarga Chen. Ada penjaga kota berbaju zirah dan beberapa sosok yang tidak dikenal. Seperti yang diharapkan, mereka berasal dari keluarga Wu. Jumlah orang-orang ini sedikitnya 300 atau 400 orang, lebih banyak dari jumlah pihak Ye dan Lin. Namun, sebagian besar dari mereka adalah anggota yang direkrut dari penjaga kota, dan kekuatan mereka berada di antara tingkat ketiga dan keempat seni bela diri. Sangat sedikit yang mencapai level kelima, sehingga mereka dapat dianggap sebagai umpan meriam. Ye Zhang, Lin Ming, beraninya kau bertindak gegabah di kotaku. Apa kau pikir aku, Wu Tian, tidak ada? Ketika Ye Zhang dan yang lainnya berjalan keluar, seorang pria paruh baya di pintu berteriak. Dia adalah Wu Tian, penguasa kota Lianyun. Wu Tian, jangan sok hebat. Sekarang keluarga Chen sudah hancur, keluarga Wu-mu tidak akan bisa bertahan lama lagi. Ye Zhang mendengus dingin. Benarkah? Baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Bawa dia ke sini. Saat suara Wu Tian berakhir, dua orang petinggi keluarga Wu keluar dari kerumunan sambil menggendong seorang pria yang diikat. Tetua Agung. Mata Ye Zhang melebar saat melihat orang yang ditangkap. Bukankah ini tetua pertama keluarga Ye? Ye Zhang, mereka pasti ingin menggunakan aku untuk mengancam mereka, tinggalkan aku sendiri. Tetua tertua dari keluarga Ye berteriak dengan marah. Siapapun yang bodoh dapat melihatnya, kalau tidak, mengapa Wu Tian menangkap tetua tertua dari keluarga Ye? Diam. Sebelum tetua tertua keluarga Ye bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berjalan keluar dari samping dan menamparkan wajah tetua tertua keluarga Ye. Itu adalah ayah Wu Tian, Wu Liang, seorang seniman bela diri tingkat 8. Wu Liang, aku tidak menyangka kau akan berhasil. Sialan. Lin Ming berkata sambil menggertakkan giginya setelah melihat orang ini. Hari ini, jika bukan karena Wu Liang, mereka dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Chen, dan kemudian bergegas ke rumah tuan kota untuk menghancurkan keluarga Wu. Sayangnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selain tetua agung keluarga Ye, banyak guru lainnya ditangkap, termasuk seorang tetua dari keluarga Lin yang juga berada di tingkat ketujuh tengah seni bela diri. Ini adalah situasi yang sulit. Tuan, jangan khawatir tentang kami, teruskan saja. Selama kami menghancurkan keluarga Wu, kota Lianyun akan berada di bawah kendali kedua keluarga kami. Ya, jangan khawatir tentang kami. Kami bisa mengorbankan diri kami sendiri, tetapi kami tidak bisa diancam oleh mereka. Untuk mencapai hal-hal besar, pengorbanan harus dilakukan. Kami siap. Total ada 15 orang yang ditangkap oleh keluarga Wu, dan mereka semua siap mengorbankan diri. Lagi pula, jika kedua keluarga bergabung, bahkan jika keluarga Wu memiliki master bela diri tingkat 8, mereka tidak akan mampu melawan mereka. Diam.
Wu Liang berteriak dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain agar membawa pergi para tahanan dan menutup mulut mereka. Penguasa kota Lianyun, Wu Tian, juga mendengus dingin dan melangkah maju, berkata, keluarga Chen, keluarga Ye, kalian benar-benar bertindak gegabah di kota Lianyun milikku. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Letakkan semua senjatamu dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Omong kosong. Seseorang langsung berteriak. Lucu sekali. Selama keluarga Ye dan keluarga Lin hancur, kota Lianyun akan menjadi milik keluarga Wu. Akankah keluarga Wu membiarkan mereka pergi begitu saja? Ye Zhang dan Lin Ming juga saling memandang. Mereka adalah kepala dua keluarga, jadi tentu saja mereka harus mempertimbangkan seluruh keluarga. Meskipun tetua agung keluarga Ye dan yang lainnya ditangkap, mereka tahu dalam hati mereka bahwa situasi secara keseluruhan lebih penting, jadi mereka telah lama berpikir untuk meninggalkan para tahanan ini dan melawan keluarga Wu sampai mati. Namun, tepat saat mereka hendak memberi perintah, Wu Liang tiba-tiba berkata, keluarga Chen hanyalah pion dari keluarga Wuku. Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk menghancurkan keluarga Wu terlebih dahulu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau akan bertindak secepat itu. Tetapi sebaiknya Anda tahu satu hal lagi. Tawanan saya bukan hanya 15 orang ini. Jauh sebelum saya memimpin tim ke sini, saya telah mengirim penjaga kota kedua keluarga Anda. Sekarang, saya kira istri dan anak-anak Anda telah ditangkap. Apa? Saat kalimat ini diucapkan, semua orang dari keluarga Ye dan keluarga Lin terkejut. Keluarga Wu sebenarnya punya rencana cadangan. Omong kosong, Wu Liang, apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Seorang guru dari keluarga Ye berdiri. Haha, percaya atau tidak, situasi keseluruhan telah diputuskan. Kota Lianyun masih milik keluarga Wuku. Wu Liang mendengus dingin. Ya, kalau kau benar-benar tidak percaya, tunggu saja sebentar. Kurasa pengawalku sedang dalam perjalanan. Tuan kota Lianyun Wu Tian juga tersenyum dingin. Semua orang di keluarga Ye dan keluarga Lin terdiam, dan mereka semua memiliki keyakinan samar di hati mereka. Awalnya mereka mengira bahwa keluarga Wu telah bersekutu dengan keluarga Chen, namun mereka tidak menyangka bahwa keluarga Wu ternyata menggunakan keluarga Chen sebagai umpan meriam, dan saat mereka keluar dengan kekuatan penuh, mereka menyandera keluarga Chen untuk mengancam mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Suasananya menjadi sangat aneh. Kedua belah pihak berhenti mengambil tindakan dan hanya menunggu dengan tenang. Ye Xuan, jika terjadi sesuatu yang salah, kamu harus segera pergi ke keluarga Chen dan melarikan diri melewati tembok. Tetua ketiga berbisik kepada Ye Xuan di sampingnya di antara kerumunan. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di sana. Benar-benar tidak mungkin membiarkan dia pergi sendirian. Terlebih lagi, dia punya rencana yang mungkin dapat mengejutkan keluarga Wu. Terlebih lagi, dia baru saja menggunakan poin devoringnya untuk menukar seni bela diri tingkat 7. Menghadapi pertempuran kelompok, busur dan anak panahnya dapat memberikan efek yang besar dan dia pasti dapat membunuh semua orang dari keluarga Wu. Tapi mari kita tunggu sebentar. Suasana antara kedua belah pihak sangat aneh, dan keduanya ingin membantai pihak lainnya sepenuhnya. Dengan cara ini, kota Lianyun akan damai mulai sekarang. Namun, ekspresi wajah keluarga Ye dan keluarga Lin tidak terlalu bagus, karena mereka merasa keluarga Wu serius kali ini. Jika mereka tidak menyerah, kemungkinan besar penduduk kedua keluarga itu akan dibantai.